Gemara dalam Masehet Sanhedrin sub Pidifar menyebutkan 3 dosa besar bagi orang Yahudi. Jika Goyim memaksa seorang Yahudi melakukan salah satu dari 3 hal ini, mereka harus memilih mati daripada melakukannya. Ini termasuk berhubungan dengan orang yang dilarang, seperti saudara perempuan, wanita menikah bukan istri, atau wanita lain yang dilarang, atau homoseksualitas. Di masa lalu, berkali-kali orang berusaha memaksa seorang Yahudi untuk melakukan salah satu dari 3 hal ini. Orang Yahudi harus mati tetapi tidak melakukannya. Jika mereka memerintahkannya, baik berhubungan intim dengan seseorang yang dilarang baginya, apakah itu saudara perempuannya atau seorang wanita yang sudah menikah yang bukan istrinya, atau siapapun, wanita manapun yang dilarang baginya, atau terlibat dalam homoseksualitas. Harus mati tetapi tidak melakukannya. Jika mereka menyuruh Anda masuk ke dalam Kolosium yang dibangun oleh orang Yahudi setelah kaum non-Yahudi membunuh dan memperkosa kita sebagai bagian dari penghancuran Beit Hamikdash. Sebagai puncaknya, mereka mengambil puluhan ribu orang Yahudi dan memaksa mereka bertarung sampai mati demi hiburan kejam mereka. Menurut data terbaru, sekitar 114,000 orang Yahudi dibawa untuk membangun Kolosium, jumlah yang mengejutkan. Bukti arkeologi menunjukkan bahan bangunan Kolosium dan struktur megah lainnya di Roma berasal dari Israel, terutama Yerusalem. Ini memperlihatkan besarnya pengaruh sejarah dan budaya Yahudi di Roma kuno, melebihi perkiraan sebelumnya dan mengungkapkan hubungan kompleks antara kedua peradaban. Siapapun yang melihat arkeologi akan menemukan bahwa mereka merayakan pembantaian jutaan orang Yahudi. Mereka merayakan bahwa mereka mencuri semua peralatan Beit Hamikdash, sebuah tindakan yang sangat menyakitkan bagi umat Yahudi. Gambar arkeologi terkenal dari orang-orang Yahudi yang membawa menorah, simbol suci mereka, digambarkan dengan jelas pada Arch of Titus sebagai bukti kemenangan Roma. Itu masih berlaku hingga hari ini, lebih dari 2,000 tahun kemudian, dan Kolosium. Namun Kolosium tidak selalu menjadi museum seperti sekarang ini. Kolosium adalah tempat di mana beberapa hari yang lalu ada banyak orang bermain untuk memenangkan olahraga. Pada masa itu adalah jenis olahraga yang berbeda, gladiator. Mereka akan mengambil petarung terbaik dari tentara Romawi atau tentara Yunani di negara mereka dan menghadapkan mereka melawan orang-orang Yahudi. Tentara Romawi atau tentara Yunani di negara mereka dan membuat mereka bertarung melawan orang-orang Yahudi. Kadang-kadang dengan senjata, kadang tanpa senjata. Kadang-kadang dengan tangan terikat di belakang. Kadang-kadang telanjang, sebagian besar waktu telanjang. Atau kadang-kadang bahkan bukan melawan orang Yahudi, tetapi orang Yahudi melawan singa. Dan itulah tujuan dari Kolosium dan tempat-tempat sejenisnya di Yunani dan Roma dibuat untuk menggunakan orang Yahudi sebagai hiburan, sementara semua orang bertepuk tangan ketika orang Yahudi dimakan oleh singa dan harimau atau dipotong-potong. Jadi agak aneh bahwa kita merayakan apa yang disebut kekalahan orang Yunani. Beberapa hari lalu, banyak orang Yahudi merayakan mentalitas Yunani Yardan Bideyemaki dalam pertandingan sepak bola. Beberapa menangis karena tim mereka kalah, seolah masalah hidup mati. Meski menyedihkan, orang bukan Yahudi telah lama memiliki cara sendiri untuk menghibur diri, terkadang melibatkan orang Yahudi dalam hiburan mereka. Kadang-kadang mereka mencoba memaksa orang Yahudi untuk menghancurkan Torah dan melanggarnya, terutama orang Yunani yang berkata, "Dengar, lakukan hubungan dengan orang ini yang dilarang untukmu, atau kami akan membunuhmu, seseorang harus mati." Atau mereka akan membuat 2 orang Yahudi bertarung di Kolosium. "Bunuh dia, atau kami akan membunuhmu." Seseorang harus mati, seorang Yahudi harus mati. Dia tidak boleh membunuh saudaranya atau orang lain demi menyelamatkan dirinya. Bahkan non-Yahudi, apa yang membuat darahmu lebih merah dari darahnya, kata Torah. Hidup setiap orang sama berharganya, terlepas latar belakang atau keyakinan.
Jadilah Anda memiliki dua dosa besar. Dosa ketiga adalah jika non-Yahudi menyuruh Anda menyembah berhala mereka seperti Yesus atau Yeshua, atau bagaimana orang Ibrani Israel menciptakan bahasa baru yang mereka sebut Shep, atau semacamnya yang mereka anggap seperti bahasa Ibrani tanpa vokal. Lalu mereka menyuruh Anda ke gereja, ke bait Allah dan menyembah Tuhan, atau melakukannya di jalan atau mencium salib. Namun Taurat yang kudus, 5 kitab Musa, yang diklaim dipercaya oleh Muslim Arab, non-Muslim Arab, dan orang Kristen dari semua denominasi, mengatakan dengan jelas bahwa jika seseorang berdosa dan harus digantung karena perbuatannya yang melanggar hukum, mereka menggantungnya di pohon, tetapi segera menurunkannya dan tidak membiarkannya tergantung sepanjang malam, karena itu akan menjadi penistaan terhadap nama Tuhan. Namun, seluruh agama mereka mewakili sesuatu yang sangat penting bagi mereka, sebuah citra seseorang yang mereka sebut sebagai anak Tuhan dan dengan teguh percaya adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Seluruh agama mereka disimbolkan oleh seseorang yang tergantung di salib, yang menurut Torah suci, gambar ini sendiri adalah penghinaan terhadap Tuhan. Dan mereka akan memberitahumu, pergilah berdoa kepadanya. Torah kita memberitahu kita, jika mereka melakukannya, kamu harus mati. Kamu tidak boleh berdoa kepadanya, bahkan berpura-pura berdoa. Tidak diperbolehkan. Baiklah. Mahtov li Toratecha, kol hayom hisichati. Mahtov li Toratecha, kol hayom hisichati. Betapa indahnya Tauratmu bagiku, sungguh merupakan renunganku sepanjang hari. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.